Ada beberapa tipe konversi pada C#, yaitu kita dapat melakukan konversi secara implisit, kita dapat melakukan konversi secara eksplisit atau disebut casting, dan kita dapat melakukan konversi antara tipe yang tidak kompatibel. Contoh implicit type conversion adalah kita ingin mengubah tipe data dari byte ke integer. Nilai byte 2 direpresentasikan dengan 0,00,00,0,0,1. Ketika kita melakukan proses assignment nilai integer i sama dengan p, maka sudah terjadi suatu konversi secara implisit di mana nilai 2 yang tadinya tipenya byte akan menjadi nilai 2 di dalam tipe integer. Representasi dari 2 pada tipe integer seperti angka yang muncul pada layar. Contoh konversi tipe yang implisit lainnya adalah nilai integer i yang bernilai 2 kita assign ke sebuah tipe float f. Ketika proses assignment dilakukan, nilai 2 akan dikonversi ke dalam tipe float, sehingga yang bertipe integer atau angka bulat akan menjadi float, angka fraksi atau pecahan. Konversi tipe yang lain adalah konversi tipe secara eksplisit. Misalnya, pada contoh, kita ingin melakukan konversi tipe integer i sama dengan 2 ke variabel p yang bertipe byte. Ketika kita melakukan proses assignment, nilai i terhadap variabel p, hal ini akan ditolak oleh compiler. Karena perubahan dari tipe data integer ke tipe byte akan menyebabkan data yang hilang. Karena nilai integer itu di luar batas kemampuan nilai byte. Jika kita ingin tetap melakukan konversi tipe data dari integer ke byte, dan kita sudah menyadari ada resiko kehilangan data, kita dapat menggunakan konversi secara eksplisit. Dilakukan dengan cara, di depan nilai i, kita gunakan tipe byte. Sehingga pada proses assignment nilai p, nilai i akan dikonversi secara paksa ke tipe byte. Cara ini disebut juga dengan casting. Contoh lain adalah kita ingin melakukan konversi antar tipe yang saling tidak kompatibel. Misalnya, nilai string s sama dengan 1, ingin kita konversi menjadi integer 1. Walaupun kita menggunakan konversi secara eksplisit seperti pada gambar ini, di mana nilai s kita casting menggunakan tipe integer, compiler akan menolak statement ini, karena tipe integer dan tipe string tidak saling kompatibel. Untuk melakukan konversi antar tipe yang tidak kompatibel, kita bisa menggunakan fungsi parse pada tipe tersebut. Misalnya, kita bisa menggunakan fungsi convert.toInteger32 dengan memasukkan nilai s sebagai parameter. Atau kita menggunakan fungsi parse pada tipe integer. Contohnya adalah seperti gambar ini, integer.parse dengan nilai s sebagai masukan dari fungsi tersebut. Tipe-tipe data yang lain memiliki fungsi parse yang bisa digunakan untuk melakukan konversi tipe data yang saling tidak kompatibel. Jadi seperti float dan bool juga memiliki fungsi .parse. Selain menggunakan fungsi parse pada setiap tipe data, kita juga bisa menggunakan fungsi convert untuk melakukan konversi dari tipe yang tidak kompatibel. Misalnya, kita melakukan convert.toByte, convert.toInteger, atau convert.toFloat.